Selamat malam, apa kabar pemirsa? Bentrok yang terjadi antara warga dan petugas keamanan di Riau tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas perkembangan terkini RKUHP yang disahkan Juli mendatang. Bagaimanakah dengan sejumlah pasal kontroversial terkait penghinaan terhadap pemerintah yang terancam pidana? Saya Abraham Silaban, inilah iNews Prime. Pemirsa, sebuah angkot di Bogor, Jawa Barat masuk ke sungai sedalam 5 meter. Proses evakuasi angkot oleh warga berlangsung dramatis. Angkot jurusan Ciparigi Warung Jambu Bogor ini mengalami kecelakaan dan masuk ke sungai. Kejadian berawal saat sopir angkot mencuci kendaraannya di area Pasar Ciluwer, Kabupaten Bogor. Saat korban hendak mengeluarkan mobil dari tempat cucian mobil, tiba mobil berjalan dan pedal rem tidak berfungsi. Sang sopir panik dan ikut terjun ke sungai sedalam 5 meter. Proses evakuasi angkot oleh warga berjalan dramatis, sementara satu mobil derek diturunkan untuk membantu proses evakuasi. Itu dari awalnya begitu, saya mau parkirin aja, mindahin doang. Begitu ini kaki nggak bisa rem, susah banget gitu juga. Akhirnya saya mau gimana lagi? Udah terus aja ikutin mobil. Langsung jatuh ke jurang. Akibat kejadian ini, sang sopir mengalami sejumlah luka, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. 7 orang meninggal setelah 2 bus terlibat tabrakan di Jalan Lintas Sumatera Aek Batu, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Tabrakan maut antar 2 bus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Aek Batu, Desa Asam Jawa, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Korban kecelakaan dievakuasi ke 2 rumah sakit, yakni RSUD Kota Pinang dan Rumah Sakit Nur Aini. 7 orang meninggal dan puluhan penumpang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. 1 korban tewas belum ditemukan identitasnya. Begitu parah, kebanyakan terjadinya ada benturan kepala sehingga darahnya itu mengalir deras. Dari informasi yang meninggal ini apakah sopir atau penumpang gitu? Kebanyakan kalau dari identitas yang 3 ini itu penumpang, dan yang 1 Mr. X ini kita belum ketahui. Kecelakaan yang terjadi dini hari ini melibatkan bus PMS yang melaju dari arah Medan menuju Kerinci, Jambi. Sedangkan bus PMH datang dari arah Riau menuju Medan. Diduga, kecelakaan disebabkan oleh kelalaian sopir bus PMS yang masuk ke jalur bus PMH. Sopir memaksa untuk menyalip kendaraan lain saat di tikungan. Pemirsa, sebuah video diduga pelecehan seksual viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat aksi penumpang kereta laki-laki meraba paha penumpang yang ada di sebelahnya. Perlahan tangan pria tersebut bergerak dan menempel ke arah penumpang di sebelahnya. Korban sempat merekam aksi pelecehan tersebut. Korban juga mengunggah foto tangan pelaku yang berupaya untuk menjangkau paha korban. Menurut korban, awalnya dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun akhirnya korban melapor ke petugas dan meminta untuk pindah kursi. PT KAI melaporkan peristiwa tersebut terjadi di KA Argulau, relasi Solo Balapan Gambir 19 Juni 2022. KAI mengecam perilaku tersebut. Pelaku langsung ditegur dan kepada korban KAI menyampaikan permohonan maafnya. KAI mengingatkan jika ada persoalan dalam perjalanan kereta, penumpang diharapkan segera menghubungi kondektur yang bertugas.
Kita ke informasi berikutnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus bungkus night yang rencananya digelar di sebuah tempat spa di kawasan Jakarta Selatan. Para tersangka adalah direktur serta staf yang bekerja di tempat spa tersebut. Polisi menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus pesta seks yang bertajuk Bungkus Night. Mereka adalah direktur dan staf yang bekerja di tempat spa tersebut. Para tersangka diduga menyebarkan konten pornografi dan menyediakan tempat prostitusi. Untuk proses penyelidikan, Polres Metro Jakarta Selatan telah menyegel tempat spa tersebut. Maka kami dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dan kemudian kami mendalami. Dari situ kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang. 8 orang ini merupakan orang yang bekerja di tempat tersebut, dan kemudian dari 8 orang itu 4 orang diantaranya sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, sebuah poster undangan untuk acara bertajuk Bungkus Night Volume 2 viral di media sosial. Poster tersebut menampilkan foto hitam putih dan gambar seorang wanita berpakaian minim serta memajang kata-kata yang mengandung muatan sensual. Keempat orang tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pornografi dan ITE. Kita ke informasi lainnya, ratusan bobotoh mendatangi kantor manajemen Persib Bandung untuk menggelar doa bersama atas tewasnya 2 rekan mereka. Sementara pihak panitia sepakat untuk memindahkan pertandingan ke Stadion Sijalak Harupat dan tertutup untuk penonton. Ratusan supporter Persib ini menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di depan kantor manajemen Persib Bandung sebagai bentuk duka cita atas tewasnya 2 orang bobotoh pada Jumat malam lalu. Mereka juga menyampaikan tuntutan kepada klub Persib Bandung untuk lebih peduli kepada bobotoh. Buntut tewasnya Ahmad Solihin dan Sopian dalam laga lanjutan Piala Presiden 2022 Grup C di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, panitia dan pihak keamanan menggelar pertemuan. Hasilnya disepakati sisa laga di grup C akan dipindahkan ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung dan tertutup untuk penonton. Kita ngikutin apa yang diarahkan dari PSSI, apa yang diminta kita ngikut ya. Tidak ada masalah. Karena mungkin besok tanpa penonton mungkin juga lebih aman lah. Tidak ada masalah ya, kita terima ya. Pertandingan tetap dilaksanakan pada malam hari ini, Bali United dengan Persebaya di Stadion Jalak Harupat tanpa penonton. Sementara kepolisian maupun panitia pelaksana pertandingan menyebut tidak akan memberikan toleransi kepada supporter yang memaksa masuk ke area stadion esok hari. Pengamanan pun akan diperketat dengan radius yang lebih luas. Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya peristiwa naas yang terjadi Jumat lalu? Kita telah bergabung bersama dengan Raihan Fauzi, keluarga salah satu korban meninggal dunia, Ahmad Solihin. Assalamualaikum, selamat malam Mas Raihan. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abraham. Ya, kami prihatin atas apa yang terjadi pada keluarga Anda. Ini paman Anda, betul ya? Iya betul. Iya, Mas Raihan, kami dengar Anda juga ada di lokasi ketika peristiwa naas itu terjadi. Apa yang bisa Anda ceritakan? Mungkin kejadian berawal ketika pukul 6:30 ketika pintu gerbang untuk masuk ke dalam stadion ditutup. Waktu itu posisi saya sama almarhum, saya di depannya dan almarhum ada di belakang saya. Nah, kondisinya ketika itu dari belakang saya pada merangsek terus ke depan, ngedorong-dorong, sampai akhirnya ada di depan saya tuh pada jatuh, dan saya dan almarhum ikut jatuh. Lalu ada pagar pembatas begitu Mas, dan si pagarnya itu menimpa saya, lalu yang dari belakang tuh bukannya menolong malah langsung ikut jalan aja gitu, jadi kita di bawah diinjak-injak. Saya mau pastikan satu hal, artinya almarhum dan Anda juga sempat jadi korban terinjak-injak supporter? Iya betul, cuman yang membedakan mungkin saya
ingat-ingat udah ada di pos PMI waktu itu. Tidak ada petugas yang berupaya untuk menyelamatkan? Nggak ada sih Mas, waktu kejadian pertama itu nggak ada, cuman karena saya mungkin keburu pingsan, jadi saya nggak ingat apa-apa lagi sih dari situ. Kami memastikan satu hal, karena ada simpang siur yang mengatakan bahwa sebagian supporter tidak memiliki tiket. Mas Raihan dan paman Anda almarhum punya tiket untuk masuk menonton pertandingan Persib versus Persebaya? Punya tiket? Punya. Artinya chaosnya itu betulkah bahwa memang karena sebagian supporter lainnya tidak memiliki tiket yang Anda lihat waktu itu? Iya, sangat benar Mas. Satu hal kami ingin pastikan Mas, bagaimana kemudian panitia berupaya untuk mengamankan keadaan waktu itu Mas? Karena kita lihat bahwa membludak supporter, penonton sepak bola yang ingin memberikan dukungan untuk klub mereka masing-masing. Ya mungkin waktu ketika saya datang kondisi masih agak bisa dikendalikan lah Mas. Maksudnya masih ada aparat dan panitia penyelenggara yang masih mengatur. Cuman lama-kelamaan mungkin kondisi udah nggak bisa dikendalikan, panpel dan aparat udah nggak ada. Jadi nggak ada yang mengamankan sama sekali sih Mas sebenarnya. Sampai akhirnya Anda mengetahui bahwa paman Anda yang bersama-sama untuk nonton waktu itu ternyata sudah menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang tragis. Kami sampaikan rasa prihatin kami, tapi ini harus kita bahas. Anda tahu pertama kali kapan bahwa paman Anda sudah meninggal? Saya tahu sekitar pukul 1 malam Mas, karena almarhum kebetulan ketika dilarikan ke rumah sakit, handphone dan dompetnya hilang, jadi tidak ada identitasnya sama sekali, tidak ada kartu identitas beliau. Itu yang kami pastikan, bahwa kami dengar juga korban ditelanjangi dalam tanda kutip, ini kami harus pastikan, betul demikian? Kalau ditelanjangi sih tidak, cuman hanya barang-barangnya aja yang hilang. Barang-barang korban juga hilang. Ini sungguh hal yang tidak bisa diterima sebetulnya dan begitu tragis ya. Terakhir untuk Mas Raihan, apa ekspektasi Anda? Karena sampai saat ini kan semua penyelenggara, otoritas yang berwenang sedang bekerja untuk menemukan siapa orang yang bertanggung jawab di balik peristiwa tragis ini. Ya mungkin kalau dari saya pengennya buat kedepannya lebih baik lagi sih Mas, dan sistemnya harus lebih jalan dan diatur sedemikian rupa agar lebih baik lagi. Dan untuk peristiwa kemarin mungkin saya pengennya ya diusut tuntas sampai ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab sama apa yang udah terjadi kemarin sih. Ya, harapannya jadi pelajaran untuk ke depan agar tidak terulang kembali, karena kita tahu itu bukan yang pertama kali peristiwa naas mau terjadi di seputaran ataupun di sekitar Stadion GBLA. Terima kasih Mas Raihan atas waktu Anda. Sama-sama. Kita ke informasi lainnya. Keributan terjadi saat petugas menjaring anak jalanan dalam razia penyakit masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara seorang pengunjung yang tengah menikmati hidangan tiba-tiba didorong kepalanya oleh pengemis. Informasi tersebut kami hadirkan dalam berita pilihan. Petugas Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat keributan dengan orang tua salah seorang anak jalanan yang terjaring razia penyakit masyarakat. Ibu tersebut tidak terima, ia dan anaknya diangkut oleh petugas hingga sempat melakukan perlawanan. Namun dengan sikap tegas, petugas tetap membawa mereka ke mobil. Selain menjaring anak-anak jalanan yang mengemis, petugas juga mendapatkan sejumlah anak-anak jalanan yang tengah mabuk lem di wilayah tersebut. Kejadian tidak terduga menimpa seorang pengunjung di tempat makan. Saat asik menikmati hidangan yang dipesan, ia dihampiri oleh seorang pengemis perempuan. Sang pengunjung sempat menolak saat pengemis mengharap iba. Namun tak disangka-sangka, si pengemis malah mendorong kepala pengunjung sambil melangkah pergi. Kejadian ini membuat pengunjung kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun mendapat simpati sejumlah pengunjung lainnya.
Bosnya mana bosnya? Seorang buruh penebang tebu di Tulang Bawang Barat, Lampung diberi upah uang mainan oleh sang mandor. Ketika hendak membeli ayam potong dengan menggunakan uang hasil pekerjaannya menebang tebu, pria lanjut usia ini baru menyadari bahwa upah yang ia terima dari mandor ternyata uang mainan. Pemilik kios awalnya mengira uang yang digunakan kakek Sunardi merupakan uang pecahan baru. Ternyata uang itu adalah uang mainan yang sering digunakan anak-anak. Sunardi akhirnya kembali ke rumah sang mandor untuk menukar uang mainan yang ia terima. Sang mandor beralasan lalai setelah bermain bersama cucunya. Beginilah detik-detik meluapnya Sungai Karinggin di Desa Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sungai yang meluap hingga menyentuh badan jembatan penghubung antar desa membuat warga tidak berani melintas. Meluapnya sungai terbesar di wilayah ini juga menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir. Aktivitas warga pun lumpuh dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tangerang Selatan, Banten mengevakuasi ular piton sepanjang 6 meter yang bersembunyi di dalam lubang tikus. Petugas bersama warga terpaksa menjebol tembok rumah agar ular bisa dikeluarkan. Ular pertama kali terlihat oleh warga sedang merayap menuju rumah salah seorang warga lainnya. Namun, ular berbobot 30 kg ini dengan cepat bersembunyi masuk ke lubang tikus.